Oke, it's recording. Halo semua, seperti judulnya, aku takut bikin konten ini. Aku punya banyak ketakutan, aku punya banyak pikiran, tapi kayak ya udah aja, yang penting bikin. Aku yakin ini karyanya jelek, tapi kayak ya udah, nggak penting. So, aku ingin mengutarakan kenapa aku punya ketakutan untuk bikin konten kayak gini. And I want to be just as real as possible. Dan hanya orang-orang tertentu yang hanya paham video ini. Kalau kamu bukan dari pasarnya, just go away. Sorry. Ya. Yeah. So, um, aku yang menjelaskan kenapa aku punya ketakutan bikin konten ini. Karena aku bingung soal persona. Kalian tahu nggak persona itu apa? Persona itu adalah gambaran diri. Jadi persona dari bahasa, aku lupa bahasa apa. Haha, ketahuan gak riset. Kalian bisa googling sendiri persona itu dari bahasa apa. Tapi artinya persona itu dari bahasa lain yang artinya topeng. Ya, topeng bahasanya adalah persona gitu. Um, aku yakin dalam setiap kehidupan kita tuh punya persona atau topeng yang beda-beda ya. Aku di dunia kerja, di kantor, aku bertingkah laku yang beda. Aku di depan teman-temanku, aku juga beda. Aku di depan orang tua aku juga beda. Aku di depan bos, aku di depan klien juga beda-beda. Pertanyaannya adalah apakah aku munafik? No, itu cuma topeng aja. Itu cuma topeng yang, you know, karena kita pakai itu menyesuaikan sama konteks kehidupan kita yang beragam gitu kan. Dan aku punya kebingungan itu. Aku punya kebingungan ini soal kalau aku bikin YouTube channel, topeng apa yang harus aku pakai? Karena aku nggak ngerti kalian. Apakah kalian teman-temanku? Apakah kalian klienku? Apakah kalian bosku? Siapa? Hah? Nggak ngerti. Karena ini just universal. Apa nih? Maksudnya kayak publik ya. Publik. Dan aku nggak ngerti siapa kalian. Aku punya pikiran, apakah aku harus bertingkah laku seperti halnya memiliki karakter yang etis untuk publik. Misalnya kayak, public figure yang harus selamat malam, nggak ngerti selamat malam. Kalau di sini sih malam. Kalau kalian lihatnya apa? Nah, gini aja kan udah bingung kan kayak gara-gara internet ini kayak kita nggak ngerti konteks, kalian lagi apa? Kalian lagi happy atau lagi gimana gitu kan? Kalau kalian lagi sedih ya harusnya aku pakai pendekatan yang formal dan baik-baik aja. Maksudnya kayak membayangkan aku adalah sebuah media jurnalistik yang kayak selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ketakutan saya. Harusnya aku seperti itu. Kalau aku terlalu memikirkan, etika, dan ini adalah tempat publik. So, mungkin aku akan harus kaku itu, in a way. Tapi, are you really want me to be that way? Yang nggak ngerti. Mungkin ada orang yang suka aku formal dan aman-aman aja. Tapi ada orang yang just be yourself, kan. Kayak bingung, bingung, bingung. Internet itu menurutku jadi kayak kita nggak bisa menyesuaikan apa ya, dunia. Pada akhirnya dunia menyesuaikan kita. In a way kayak algoritma atau netizen atau orang-orang yang mengklik video ini lah yang menentukan mereka milih aku apa enggak gitu. Bukan sebaliknya. Jadi bukan kayak aku yang kayak aku akan menyesuaikan kalian semua karena bingung guys. Kalian ini banyak, kalian ini siapa gue nggak ngerti. Apakah kalian anak kecil? Apakah kalian udah tua? Apakah kalian cuma sama gue nggak ngerti, gue nggak ada pikiran kayak gitu. Jadi kayak aku hanya bisa untuk membuat segmentasi. Kayak aku membayangkan kalian teman-temanku sih, kayak kalian seumuran sama aku, kita punya dunia yang relatif sama. I mean kita membaca buku yang relatif sama, in a way timeline sosmed kita in a way relatif sama. Kalian juga bisa paham orang yang dikit-dikit mau pakai bahasa Inggris. Kalian mengenyam pendidikan yang mungkin ya mencicipi kuliah dan lain sebagainya. Kayak itu adalah hal-hal yang aku segmentasikan, yang sudah aku set. Karena caraku bertutur seperti ini ya ketika aku ngobrol sama teman-temanku yang kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau aku tidak memilih kalian yang di luar itu. Kayak kalian mending close video ini dan kalian bisa ngeliat video lain yang lebih bagus nggak sih? Kayak ini just video pertama dan ini kayak random habis gitu. So ya, yeah, ya aku memilih
diriku menggunakan persona atau topeng, yang topeng ini aku gunakan ke teman-temanku yang seperti itu dan bilang, "Kamu orangnya kayak welcome, selamat datang di videoku yang penuh dengan ketidakjelasan ini karena this is just my first time and I'm really sorry if I messed up, but ya udah aja," gitu. So, ya, aku punya ketakutan tentang persona, ketakutan aku di digital dan aku di dunia nyata. Aku takut aku disalahpahami. Simpelnya kayak gitu. Di real life, aku biasanya ngomong pakai bahasa Jawa, karena aku tinggal di Jawa. Dan kadang aku menggunakan bahasa yang kasar, karena ya itu caraku untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang. Tapi ada juga dimana aku harus memakai bahasa Indonesia yang lebih halus, kayak ketemu klien dan lain sebagainya, dan aku jadi lebih behave. Dan gimana orang-orang yang biasa melihatku seperti itu, tiba-tiba lihat YouTube channelku ini. Kayak, wah ternyata dia bisa seperti kalau aku seperti itu gitu. Apakah mereka ada pikiran kayak gitu? Mungkin iya, mungkin iya. Dan I don't know, mungkin kalau mereka tanya kayak gitu, aku cuma pengen bilang kayak, yes, this is another side of me. Boom, surprise bitch, gitu. Iya, ya aku tidak tahu respon apa lagi yang akan aku katakan ke mereka. Em, Cuman ini membuatku berpikir dan merenungkan soal apakah kita perlu jadi orang baik di mata publik. Well, yeah, of course. Kayak orang-orang suka orang baik. Ya. Dan apa sih definisi gak baik sebenarnya? Ya nggak sih? Kayak, hmm, tapi aku nggak ngerti dengan zaman yang sekarang. Aku merasa sosmed terlalu fabricated. Aku merasa internet terlalu stage, terlalu dibuat-buat in a way yang video-video yang banyak editannya lah, subtitle yang jreng 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 jreng, udah nggak sih, yang dopamine rush, yang otak kita tuh kayak tonton video ini, tonton, penasaran penasaran penasaran, yang ada hooknya lah, ada call to action. Ya itu stage, itu dibuat-buat dan kita jadi kayak kayak narkoboy, kayak melihat video tuh kayak wow wow, aku ingin lagi lagi dan lagi gitu kan. Aku merasa konten-konten yang seperti itu sudah terlalu banyak dan aku ingin sosial media menawarkan hal-hal yang lebih otentik, menawarkan hal-hal yang lebih raw, lebih mentah, lebih ya udah aja, lebih apa adanya gitu. Dan ini yang membuatku merenungkan kembali kayak bila definisi baik, menjadi orang baik di mata publik itu adalah baik yang menggunakan etika publik, yaitu yang seperti selamat malam, perkenalkan nama saya adalah, yang formal banget gitu. Ya itu baik, tapi di konteks lain kayaknya kita perlu konten-konten yang lebih nunjukin keotentikan diri, ya nggak sih? Karena aku yakin kenapa orang-orang cari konten yang otentik, karena menurutku mungkin orang-orang mulai kesepian. Kita susah cari temen karena kayak, ya, teman-teman juga sibuk bikin story di sosmed. Sementara kalau zaman dulu mungkin kalau kita pengen tahu kabar orang ya kita harus tanya. Tapi karena orang udah menunjukkan hidupnya di sosmed, kita nggak perlu tanya karena kita kayak udah tahu aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ketemu di real life kita bisa basa-basi sih kayak, aku lihat di storymu kemarin kamu ini ya, kesini ya, tolong dong ceritain, kayak gitu sebenarnya bisa sih. Cuman ya ini asumsiku aja sih, mungkin banyak orang yang kayak, oh, aku udah tahu kabarnya dia jadi aku nggak mau calling him or her untuk kayak, hey, gimana kabar lo gitu. Jadi kayak merasa aneh in a way karena kita sudah hidup di sosmed. So iya, dan mungkin konten-konten yang misalnya kayak formanya kayak gini tuh rame karena orang-orang pengen punya teman, mereka pengen apa ya, pengen 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 ngerasain vibes temen, you know makanya aku kayak gini, menganggap kalian temanku dan aku bertingkah laku seperti ini, seperti yang aku ke teman-temanku ya, karena bila kalian memang temanku kita bisa berteman, ya, dan kita bisa ngobrol ngobrol di mana, kalau komentar, ha? Ya kalau aku punya waktu untuk membaca dan membalas semuanya ya, tapi nggak janji, jangan berekspektasi lebih ke aku.
Tapi ya, ya atau aku merasa kayak mungkin ini in a way evolusi otak kita. Apa nih, takut banget aku digempur komunitas sains. Mmm, aku merasa kayak in a way dunia ini semakin kacau. Nggak tahu sih, tergantung kalian bacaannya apa ya. Kalau kalian baca yang banyak harus terus, kalian akan percaya dunia ini akan hancur, wah gitu. Tapi ya karena kita terlalu punya banyak pilihan yang ditawarkan dunia ini, kita jadi kayak merasa was-was gitu in a way, kayak terlalu banyak informasi, aku tidak percaya siapapun, siapa yang aku percaya. Karena kita merasa kita di keadaan genting, kita akhirnya akan melihat orang-orang itu secara hitam dan putih, karena kita kepepet. Dia temanku atau dia musuhku, gitu aja. Dan orang-orang yang memiliki karakter yang sama seperti aku yang seperti ini, in a way itu akan diidentifikasi otak-otak kalian. Aku ini berada di kategori orang yang sebagai teman kalian atau musuh kalian. Ya, mungkin in a way kayak gitu. Jadi, alasan kenapa in a way kita harus menjadi otentik. Ya karena orang-orang butuh untuk tahu kamu itu temanku atau musuhku. So, kalian gimana nih ngeliat aku kayak teman kalian apa kayak musuh kalian? Kalau kalian nganggap aku musuh kalian, maaf. Maaf kita tidak berjodoh, maaf kita sepertinya kita tidak vibing ya. Ya, silakan cari YouTube yang lain. Itu. Tapi kalau kamu merasa aku temanmu, ya semoga kita bisa bertemu di real life. Karena aku lebih bisa menilai orang ketika kita ketemu di real life. Kalau ketemu di sosmed ini aku bingung. Aku tuh bingung kayak aku perlu nggak ya untuk mengatur bahasaku. Aku takut nyinggung. Tapi nyinggung juga, nyinggung kan tergantung orangnya masing-masing itu nggak sih? Misalnya kayak aku misalnya ketemu sama temanku nih, terus temanku tuh kayak dandanannya tuh K-pop abis gitu, Korean pop. Kan aku langsung kayak, oh ya udah aku akan ngomongin hal-hal yang K-pop dan aku nggak mau ngomongin topik-topik yang menyinggung soal K-pop gitu kan. Itu kalau kelihatan dia orangnya suka K-pop. Nah, di internet ini kan bingung ya kayak kalian gimana ini bentukannya, gue gak kelihatan gitu. I don't know who you are, yo. Gimana kalian, gimana ini? Aku ngomong apa aja kayaknya juga menyinggung. Aku dari tadi ngomong istilah-istilah bahasa Inggris, ya kan? Kayak in a way, udah berapa kali tuh aku ngomong in a way dan lain sebagainya. Mungkin kalian ngerasa kayak, ih apa sih, so jaksel anjir, padahal lu sendiri juga nggak di jaksel. Iya, itu valid sih, tapi kan ya kan kalau aku ngomongnya formal, ntar juga ada yang kayak, ngapain sih formal banget menyinggung karena aku pernah dapat pelecehan seksual, takut ke filter, pelecehan seksual sama orang yang terlalu formal, hah nggak nyambung. Tapi aku nggak ngerti, kayak taken nggak sih? Gifted. Apa sih istilahnya yang offense is taken? Iya bener ya? Apa iya? Ya gitu. Nggak ngerti. Silakan benerin deh kalau komentar. Maaf belepotan. I'm trying my best untuk melatih public speakingku ya. Public speaking, bener ya? Apa public communication? Apa sih? Ya udah maaf terlalu banyak pikiran. But this is me in real life. Maaf ya aku belepotan. Semoga aku nanti di video ke 100 jadi lebih lancar berbahasa, amin. Lancar berbahasa, lancar berkomunikasi nggak sih? Ya udah. Lo kan dikit-dikit kayak merevisi kata-kata sendiri. Wah, apa kalian sama sepertiku? Kita teman, yuk. Ya udah. Oke, em, ya itu ngalor ngidul anjir. Em, tapi aku ingin tetap jujur sih, karena jujur adalah kunci. Kunci, nggak gitu. Mimpi itu, mimpi adalah kunci. Nggak lucu, gimana sih? Ya udah. Ya aku pengen tetap jujur karena meskipun jujurku menyinggung, aku harap kalian masih bisa lihat sisi positifnya. At least aku jujur daripada kalian mau ngeliat aku bohong. Kayak kalian mau nggak sih dibohongin? Ya mungkin kalau aku nggak ngomong aku bohong, kalian nggak sadar. Mungkin kalian ngerasa nggak apa-apa. Tapi ya, aku punya value kalau kayak gimana pun harus truth adalah sesuatu yang layak untuk didapatkan seseorang sih. I mean kayak harus truth itu adalah hak ya. Kayak orang harus tahu apa nih kejadian aslinya gitu dan biarin dia take sesuatu mengambil sesuatu tuh dari kejujuran itu gitu.
Kadang kita kan bohong itu kan kayak, "Aku bohong ini demi kebaikanmu," gitu, kayak, "Heh? Kayak kamu yakin emang dia bakalan mikir moral yang sama kayak kamu?" Gitu kan. Karena menurutku kayak belum tentu orang-orang itu ambil hikmahnya itu dengan sesuatu yang ada di pikiranku, ngerti nggak sih? Maksudnya misalnya kayak gini nih, mmm, apa nih ya contohnya, kan tiba-tiba banget nih, misalnya kayak, ini, aku mau bohong kalau aku sebenarnya kemarin pergi ke Indomaret gitu kan. Nah, terus aku pura-pura nggak lihat dia gitu. Padahal sebenarnya aku ngerti, aku ngeliat dia gitu, tapi aku kayak pengen bohong aja kayak, "Oh kamu kemarin ke Indomaret ya? Eh sama, ya mana aku nggak lihat kamu." Aku bilang kayak gitu karena aku nggak pengen dia ngerasa kalau aku sombong gitu kan. Jadi kayak aku bohong bahwa, "Oh maaf, aku tidak sadar." Padahal sebenarnya aku sadar gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya aku ngomong jujur aja kayak, "Oh ya ampun iya, heeh, aku kemarin kayaknya lihat kamu tapi aku takut salah orang dan aku juga sibuk karena aku mikirin revisi klien yang belum kelar." Ya udah aku bilang jujur kayak gitu dan take-nya dia kan bisa jadi nggak sombong. Kan ketakutanku kan kayak, nanti kalau aku bilang jujur nanti dia mikirnya aku adalah orang yang sombong." Lah, belum tentu loh, belum tentu. Bisa jadi dia bilangnya kayak, "Ya ampun iya aku juga relate, aku juga biasanya takut salah orang dan aku juga lagi mikirin revisi klien." Kan bisa aja ya. Jadi kayak nggak usah sotoy gitu nggak sih? Kayak orang-orang kayak nggak usah nebak-nebak kayak, "Orang lain pasti seperti ini," gitu, kayak capek nggak sih mikir kayak gitu? But I was used to think like that. Aku dulu orangnya sangat-sangat suka sih menge orang, kayak, "Orang ini pasti nanti mikirnya gini, orang ini nggak." Apakah karena aku terlalu banyak menonton Sherlock Holmes, dan apakah film Sherlock Holmes lebih baik tidak ditonton? Wah, nggak gitu juga sih. Tapi kayak, ya tuh gimana pun karya fiksi ya, dan kamu bisa mengambil hikmah yang lain daripada hikmah yang salah. Ya, jadi ya, aku ingin jujur aja dan biarin orang lain menge-judge kayak gimana, karena yang penting aku udah jujur. Tapi bagaimana penentuan masyarakat terhadapku itu adalah sesuatu yang, apa ya, memperlihatkan value masing-masing. Jadi, ya silahkan menunjukkan value kalian, karena aku merasa hidup ini adalah panggung menampilkan tentang siapa kita. Kalau kalian value nilai-nilai kebaikan, ya kalian akan terlihat orang dengan kostum yang menyuarakan kebaikan. Tapi kalau memang kalian banyak kebencian dan the vibes is so negative, ya kalian akan menggunakan kostum, penuh dengan kebencian dan itu. Dan orang-orang bisa melihatnya. Jadi, ya well, it's on you. Dan aku seperti ini. Aku nggak ngerti kalian ngeliat aku dominan baiknya atau dominan jahatnya atau tengah-tengah. Ya, terserah. Um, ya gitu. So, aku yang tetap jadi jujur karena menurutku, Mmm, ini gimana pun tetap adalah bagian yang jujur dariku. Meskipun mungkin aku di dunia nyata mungkin nggak kayak gini ya, aku akan menyesuaikan sama orangnya lagi. Karena kalau aku ketemu sama orang baru, ya aku nggak mungkin kan kayak langsung pakai bahasa Inggris atau istilah-istilah Jaksel. Ya aku tergantung orangnya lagi, kalau orang itu kelihatan kayak underprivileged, ya maaf. Ya kalau misalnya aku ngeliat ada orang yang kayak ngerasa nggak nggak nyaman atau nggak nyambung sama aku gitu, ya aku akan membahasakan bahasaku kembali. Membahasakan bahasaku kembali, apa sih, menyederhanakan bahasaku kembali gitu. Hmm, ya, dan ya begitu. Mungkin kamu bisa ngejudge aku kalau kita ketemu nanti di real life dan kita bisa ngobrol dengan nyantai dan chill gitu. So, sebagai penutup dari video ini, wah tiba-tiba udah penutup aja nih. Aku ingin kita memikirkan ulang tentang persona dan manusia. Yang tadi aku paparkan adalah refleksiku soal persona, kebingunganku soal siapa aku, dan gimana aku di mata orang yang berbeda-beda, di mata klien, di mata orang tua, di mata temen. Gimana semuanya tuh kayak, beda-beda. Dan gimana kalian? Kalian apakah punya banyak sisi sepertiku juga? Menurutku orang yang punya banyak sisi itu kayak kasihan sih. Loh, kok kasihan? Maksudnya kayak
Ya dia harus changing mindset gitu ya. Misalnya misalnya gini deh, misalnya ada seorang bapak-bapak yang dia di depan istrinya gimana, di depan anaknya gimana, terus kalau misalnya dia jadi ketua RT, dia jadi ketua RT gimana, terus dia misalnya jadi apa pendidik profesinya sebagai guru atau dosen gitu. Bagaimana dia di hadapan mahasiswanya juga beda, di hadapan teman-temannya juga beda. Terus apalagi misalnya dia juga I don't know presiden. Wow, presiden dia kayak menggunakan persona presiden. Wow, kayak bingung nggak loh? Hah, ya kan? Tapi ya orang yang bisa melewati fase itu dalam artian dia punya banyak persona, dia punya apa ya banyak sisi dan dia ngerti gimana caranya memikul tanggung jawab dan sebagai konsekuensi dia harus memiliki persona yang lain. I think that's a cool one. Itu orang yang mau level up sih. Gitu. Dia ngerti konteks, dia ngerti situasi. Dan menurutku tuh orang yang bijaksana ya untuk ngerti harus apa namanya bertingkah laku di situasi yang seperti apa gitu. Hmm, ya gitu. Dan aku di sini eh masih berusaha menjadi manusia karena aku ingin YouTube diisi dengan konten-konten yang merayakan kemanusiaannya juga sama kayak gue gitu. Ya, jadi apakah kalian mau menjadi manusia juga di internet? Tapi kalau kalian jadi manusia di real life juga nggak apa-apa sih. Yang penting, mari kita menjadi manusia yang otentik gitu. Dan ya, hmm, udah itu aja kali ya. Aku mau ngomong lagi sih nggak ngerti. Udah nih gini aja kayak penutupnya aku pengennya yang ciamik dan kayak wow, punchline-nya bagus nih tapi kayak apa ya? Ya udah jadi ya udahlah ya video pertama kan terlalu jelek. Jadi gitu. Itu refleksiku tentang menjadi manusia. Kalau menurut kalian manusia itu apa nih? Apakah harus jujur atau karena punya value yang lain? Tulis aja di kolom komentar. Udah gitu aja. Thank you, bye-bye.